Halo guys, Selamat datang di segmen Tanya cinta sama kita. bersama gue Faik. gua Hanif. Dan Safira tentunya. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan. Curhatan. Dan perspektif kalian soal percintaan. So, Stay tune terus ya. Oke, selamat datang kembali di Hanya Cinta sama kita. Kita. Nah, kembali lagi bersama gue Faik dan teman-teman gue. Safira. dan Hanif. Oke, kali ini di episode Tanya Cinta sama kita akan membahas hal yang dirasakan oleh semua orang dalam percintaan. Broken heart. Wow. Broken. Sad boy. Sad boy, sad girl. Oke. Najis. Biasa kita bahas lebih lanjut, gue mau mengingatkan kepada para podcast White Thoughts untuk selalu stream channel kita di YouTube dan di Spotify tentunya. Dan Tanya Cinta sama kita ini tentunya akan selalu membahas tentang percintaan, baik dari perspektif kita masing-masing bertiga maupun dari kalian sebagai nonton dan pendengar. Kayaknya kalau bahas cinta tuh yang paling semangat tuh Hanif sama Safira sih, Pak. Tapi kalau biasanya nih, tuh Hanif sama Safira. Kali ini karena temanya broken heart, boy gitu kan, si sad boy, ya, yang paling bakal sih. Oke. Oke. Hah? Nggak mau cerita juga emang. Iya, kalau nggak dipancing sih gue gak bakal cerita gitu kan. Anyway, gue di sini gue doang yang pakai background karena gue doang yang pakai laptop. Terlebih kan karena gue di sini Ting ya? host di Zoom-nya, iya kan. Tapi kocak Nyut, juga ya. nyut. Tapi kocak juga apa gue TCSK ini kan background. Ya elah. Toxic masculinity tuh biasanya kayak gitu. emangnya yang berewokan nggak boleh ngomongin cinta gitu kan. Lah lu sendiri yang kayak gitu, lu sendiri yang ngomongnya nggak nih. Tahu. Iya, tentang berewokan nggak boleh nangis padahal mah gue sering. Nangis tuh. Anyway, di bahas broken heart gitu ya. Broken heart. Ketika bicara kata broken heart, yang terlintas di kepala gue adalah kegagalan. Kegagalan. Bukan kegagalan lah. Gue juga bertele-tele lagi kan ngomongnya, gue bingung gue. Yaudah kali ini gue boleh nggak sih yang ngomong? Iya, oke. Mending gue tanya dulu deh. Menurut kalian apa itu broken heart? Udah, dasar dulu aja. Yaudah nih Gak usah kali ketawa ini. lu nih. Kali ini gue Kocak aja gitu. Kenapa? Yaudah, kalau menurut gue pribadi, broken heart itu pasti patah hati ya. Tapi maksud dalam arti patah hati itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya kan kita juga banyak patah hati dan kecewa ya pasti di hidup kita gitu. Nggak sekali dua kali, pasti banyak. Tapi yang paling membekas gitu. Karena kan biasanya kita tuh di pikiran kita tuh cuman dua hal yang kita ingat ya. Biasanya hal yang paling kita senang atau memori yang paling kita bikin kita bahagia atau enggak yang benar-benar membuat hati kita tercabik-cabik gitu. Kenapa? Tercabik Gitu kan di sini. lubang di hati. Nangis deh. Ayo Hanif, kalau Hanif gimana? Oh lu udah itu aja. Gue itu aja lah, simple aja kita mah. Kalau dari gue sih sebenarnya ini ya, mungkin kalau patah hati tuh patah hatinya tuh biasanya tuh kalau menurut gue sih kayaknya patah hati seorang laki-laki tuh kayaknya lebih sakit gitu ya.
Soalnya Enggak, Oh, sama sama-sama aja. aja ya. memang para wanita tuh kalian tidak merasakan betapa perjuangan cowok itu benar-benar sakit. Iya sebenarnya patah hati juga ini sih menurut gue juga kayaknya kalau dari sudut pandang gue juga kayaknya lebih kayak banyak banget berekspektasi dengan seseorang dan pada akhirnya jadinya gagal gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Biasanya sih seperti itu ya kalau gue gitu, karena kebanyakan gue patah hatinya seperti itu gitu. Cinta Jadi ya, Pak. Iya, tapi BTW ini kita ngomongin patah hati pada ketawa-tawa ini kagak ada nuansa patah hati ya gitu, sedih-sedihnya gitu kayak. soalnya kita Karena bawa enjoy aja gitu, iya, kita karena udah mengikhlaskan ya, jadi udah bisa dibikin eh, bercanda. ya Tapi kalau iya. ini masih udah di sakit, level dewasa gitu. iya, kalau masih sakit belum Kita ikhlas udah pasti nggak bisa ketawa-ketawa. Kalau misalkan udah ikhlas kayak udah, oh ya udah itu dulu, pasti kita udah bisa hahaha gitu. Iya. Joker face. Joker face. kayak Joker Oh, Face juga sih. Emang kelas aja udah gitu. Tapi lu pernah patah hati? Iya, kan udah pernah kali ya. Di atasnya pernah apa tuh? Kalau di atasnya pernah magis sering. ya, udah Sering kan. magister lah ya, udah bukan sarjana lagi. Aduh, ibaratnya tuh kalau apa S3, atasnya S3 tuh ada lagi dah itu gua tuh kayaknya kali ya. Lu kuliah berapa tahun? 3 tahun AMD. Iya. Terus lu Iya. udah 7 tahun menjomblo. Tandanya tuh udah, Enggak, ternyata kalau di itu 8 tahun. 8 tahun. oh Ya, lu, iya, ya udah profesor ya, Say. iya, Lagi iya. penelitian lagi untuk patah hati Waduh, selanjutnya. apalagi, aduh sakit. Sorry. Iya, kalau patah hati itu kayak, iya sih bener sih ekspektasi, bentuk kekecewaan dan entah kenapa patah hati itu kalau gua pribadi ya, karena mungkin sering ngerasain jadi bikin gak percaya diri gitu. Kayak bawaannya down ya. Ya pasti sih, namanya juga sakit hati ya. Iya, pasti kan ya sakit gitu. Sebenarnya kan sakitnya di sini ya, di dada gitu. Padahal Iya. hati kan ada di sebelah perut sini gitu. Tapi sakitnya di dada gitu. Kenapa ya? Pamer baju Asli. baru, baik pamer baju baru. Baju belakang. Oh iya, pantesan. Enggak pantesan ya. Anjir, pantesan lu. Emang netizen. Maksud gue, sakitnya kan biasanya banyak orang kan sakitnya di dada gitu kan. Iya kan. Tapi Iya. gue nggak tahu deh. Gue lupa secara ilmiahnya tuh gimana ya. Kalau misalkan orang kayak sakit hati itu gimana gitu secara ilmiahnya, teorinya gitu. Tapi memang benar kebanyakan kalau sakit tuh sakit hati itu biasanya di dada gitu kan. Entah nggak tahu kenapa ya, kayak ada sesuatu yang kayak mengguncang-guncang gitu loh di dada. Soalnya Iya, sesek gitu. kelihatannya sih. Sesek Kayak gitu. sesek gitu. Gue lebih kayak ini sih, lebih kayak apa ya, nyesek bener. Kayak kalau gue sakit flu, sakit batuk atau mata itu masih bisa gue tahan. Kalau udah hati itu kayak tangan lu masih bisa gerak. Faik terlalu bersemangat, jadi suaranya agak hilang-hilangan ya, Say. Oh iya, gitu ya. Maaf, biasa. Itu namanya Jawabannya, curahan hati. Curahan hati iya. itu begitu. Jadi kalian kalau nggak bisa dengar suara fisik, ya suara hati gue dengerin aja lah. Oh ya, disensor. Tapi guys, mumpung ke topik utama nih ya, kan kalau misalkan ngomongin sakit hati tuh sering banget kita tuh denger apa ya bahasanya, peribahasa atau kata-kata zaman dulu tuh ngomong gini, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah, kita kan bertiga nih, coba voting siapa yang ngerasa mendingan sakit hati sama mendingan sakit gigi. Kalau gue pribadi mendingan sakit hati. Kalau nih lebih mending sakit apa? Kalau gue kayaknya mendingan sakit hati sih. Ya kalau lo, Ya. kalau lo. Sakit anjir, sakit gigi gue kayak. Kalau nih ya, karena gue pernah sakit gigi kan, gue tuh pokoknya gue disclaimer, gue tuh punya kayak 2 apa ya, gigi di rahang yang kayak tumbuhnya tuh orbitnya gitu ya. Itu bener-bener sakit banget sampai gue tuh bener-bener nggak bisa tidur dan gimana. Tapi kalau mungkin alhamdulillah selama ini gue sakit hati tuh nggak pernah yang lebih sakit daripada gigi gue ya. Jadi kalau menurut gue mending sakit hati daripada sakit gigi. Dan gue percaya sama
kata-kata itu. Dulu waktu SMA tuh gue kan udah sakit tuh dari SMA kan, jadi dari umur 17 tahun tuh gigi gue itu tuh udah numbuh si geraham belakang ini sama atas bawah deh. Terus gue tanya ke teman-teman gue, kalau lo mendingan sakit hati atau sakit gigi? Dan mayoritas tuh bilangnya sakit gigi karena mereka belum pernah nyoba, belum pernah ngerasain sakit gigi gitu loh maksudnya. Padahal lo mendingan sakit hati kalau gue pribadi, tapi jangan sampai juga sih, nggak mau dua-duanya juga. Iya, coba sakit gigi tuh benar-benar sakit tahu. Sakit banget. Iya, gue juga pernah ngerasain sakit gigi juga, emang benar-benar sakit banget gitu. Sakit banget. Dan juga kebetulan mungkin gue ini sih ya, alhamdulillahnya masih belum pernah sakit hati lah. Tapi gue yang bikin sakit hati. Oh gitu, baik. Karena gue juga, aduh gak enak juga nih gitu ngebahas ini. Oh gila banget. Tapi enggak, maksudnya enggak gitu. Maksudnya ya emang benar sakit gigi sih, benar sakit banget kalau sakit gigi itu. Parah. Tapi anyway guys, kalau bicara patah hati terbesar kalian tuh apa sih kalau gue pun tahu, kalau dari kalian sendiri, patah hati terbesar kalian tuh terjadi pada saat kapan gitu kan? Itu kayak gitu. Lo dulu deh, lo dulu, kayak ini panjang banget nih, jadinya menyesuaikan aja gimana durasinya, kayak lo aja dulu. Gimana? Iya, justru ini panggung punya lo. Iya. Oke, kalau patah hati besar gue ya, kalau patah hatinya kan dalam konteks cinta. Patah hati terbesar gue itu, aduh. Assalamualaikum Bapak Faik, suaranya kemana ya? Mohon maaf nih. Oh iya, maaf, tuh kan suara gue. Kalau terlalu bersemangat emang kayak Mike lu tahu gitu waktunya. Iya, gue ngomong harus agak kenceng ya bang anjing. Ya, tapi kalau patah hati besar gue ya, gue gak tahu kenapa ya. Di patah hati itu rasanya kayak besar aja gitu udah semuanya ya. Besar aja rasanya. Membekas yang... Iya asli kayak SMA gue ya ngejar cewek, terus sampai sekarang padahal gue udah sampai kenal keluarganya, kakaknya, adiknya, terus emaknya, bapaknya, gagalnya tapi kayaknya juga masih belum sekarang gitu, digantungin aja gue, tapi gue lama-lama males. Nah, iya di kuliah gue 5 semester jalan cewek, dia jadi nama orang. Karena itu mah nasib deh, bukan gini ya nggak sih? Iya. Atau enggak mungkin lo harus merubah tipe cewek yang lo kejar kali. Mungkin lo sama ini ceweknya kayak gitu aja gitu tipenya, kayak gitu-gitu terus gitu, ya nggak sih? Iya. Mungkin lo sendiri ya yang tahu jawabannya. Kalau menurut gue, kalau misalkan sesuatu hal terulang berkali-kali, itu tuh namanya bukan salah di orangnya, bisa juga salah di lo nya juga sih. Jadi lo introspeksi diri terus kayak ya udah gitu ya, mungkin. Ya, itu juga sih kadang gue suka introspeksi juga, karena yang terakhir ini, patah hati yang terakhir ini kayak itu dibilang lebih menyakitkan ya, sama aja ya, patah hati itu pastinya kayak nyelek. Gak ada suaranya, mohon maaf. Gak ada suaranya, yang kata-kata terakhir gak ada suaranya. Halo. Ya, jadi maksud gue, patah hati itu kan sama ya, cuma patah hati yang terakhir ini tuh kayak lebih nyelekit, lebih apa ya, lebih daunnya itu, gue ngerasa lebih daunnya tuh karena ini satu lingkungan sendiri gitu loh. Ya bener-bener gagalnya itu karena satu lingkungan gue sendiri. Jadi lo lebih patah kalah gitu apa? Emang sakit hati aja tuh patah hati? Nah itu makanya gue masih belum ngerti ya antara gue ngerasa kalah sama benar-benar kayak patah hati. Cuma gue nggak tahu deh, kalau menurut kalian, kalau misalkan bisa nggak niat awal kita berubah gitu kalau ketika lagi pendekatan, misalkan niat awalnya ya udah kita cuma pengen teman dekat aja gitu awalnya, cuma lama-lama kok kayaknya kok ada sesuatu nih gitu, tiba-tiba gagal. Terus gue kadang mikirnya gini, apa niatnya salah ya? Oh, jadi ini lebih sesi konseling ke Faik ya sebenarnya, nggak sendiri ya. Dokter Safika dan Dokter Hanif. Kalau tapi jujur kalau menurut gue namanya perasaan berubah tuh
wajar banget dari yang awal niatnya temen jadi demen, ya bahasanya kan kayak gitu. Terus dari awalnya stranger, terus jadi friends, terus jadi pasangan, dan prosesnya putar lagi jadi stranger lagi. Maksud gue tuh hal yang biasa, dan kayak maksudnya kayak pasti Hanif dengan mantan-mantan sebelumnya dan gue dengan pasangan gue yang sekarang juga pasti berawal dari ya udah temenan aja gitu, biasa aja, terus tiba-tiba karena mungkin banyak kontak atau sering dipertemukan di beberapa momen yang bareng, jadi lama-lama ya mau nggak mau jadi deket kan. Sebenarnya kayak gitu kayak wajar aja sih. Kayak kadang aja kita namanya perasaan nggak bisa dikontrol, emang hati itu nggak bisa dikontrol, tapi kan kita bisa mengontrol diri kita bahwa ya gue suka nih sama satu orang, tapi gue bertindak atau enggak itu kan kita yang bisa kontrol. Tapi kalau misalkan perasaan gue suka sama lu, ya itu emang nggak bisa dikontrol. Tapi kan untuk melakukan sesuatu hal sekedar lo ngetik chat aja tuh kan kita sendiri yang kontrol gitu kalau menurut gue ya. Lu tau gak sih kayak ini posisinya tuh gue di bawah pakai background, terus kalian di atas, kayak bener-bener gue tuh kayak pasien banget ya anjing. Gini, jadi ini Halo Tots ya, Halo Tots dan Halo Tots. Iya. Tapi ini juga sih, lu juga kan. Tapi ini karena memang sekarang kan virtual gitu ya, jadinya kan kebanyakan chatan gitu, chatan mulu gitu. Makanya kalau saran dari gua sih sebenarnya ya, kalau lagi chatan juga ya sebenarnya kan jangan terlalu untuk dibawa perasaan banget lah gitu. Kalau misalkan dia sikapnya yang kayak seolah-olah bikin lu tahu kalau kayaknya dia suka deh sama gua, tapi sebenarnya enggak gitu. Tapi lu harus ingat ini juga, mungkin lu percaya dengan zodiak enggak, zodiak dia apa gitu, zodiak lo sama zodiak dia. Jadi anyway, tadi kan gue udah kasih tahu patah hati terbesar gue, dan semuanya besar sih menurut gue. Kalau dari Hanif nih, lo masa nggak pernah patah hati nih? Gak mungkin sih. Pernah lah, gila. Iya. Gimana ya? Boleh nggak gue tebak nih? Hanif pernah patah hati pas lagi lagi traveling sama gue sama pokoknya kita lagi double date ke Jogja. Patah hati dia adalah dia di durian harganya udah yang tengah-tengah tapi nggak enak. Terus mantannya bilang gitu, tau gitu sekalian biar mahal aja. Gue ingat banget, terus kayak ya udahlah, itu patah hati Hanif. Enggak, itu bukan patah hati. Bukan. Itu lebih kayak kecewa aja sebenarnya. Lagi sih bukan yang mahal sekalian, udah tahu duren. Tapi kalau masalah patah hati untuk sampai sekarang sih ya, maksudnya sampai detik ini juga gitu. Sampai sekarang gue belum ada yang benar-benar sakit banget gitu. Cuma mungkin kalau dibilang patah hati ada lah, cuma nggak sakit banget gitu loh, kayak orang-orang bilang gitu, orang-orang di sosmed bilang kayak patah hati itu sakit banget. Karena gue juga orangnya tipe orang yang kalau misalnya ada yang nyakitin gue gitu, atau mungkin ada yang jahatin gue gitu, gue ada tipe orang yang ya udah deh lupain aja gitu. Nggak orang-orang yang benar-benar ingat dengan apa yang gue orang yang jahatin gue tuh nggak gue inget terus gitu. Selalu gue akan lupain gitu. Defensif. Dan akan gampang banget gitu gue lupain gitu. Padahal bagi gue kayaknya itu jahat banget gitu, tapi kayak gue ya udahlah gitu, biarin aja gitu. Nah, tapi kayaknya kalau masalah patah hati mungkin kayak patah hatinya juga nggak harus cewek juga kan, nggak harus sama perempuan lain. Iya benar. Gitu, ya. Patah hati gue paling ini sih, kayak misalkan kehabisan tiket nonton gitu, itu pernah banget gitu. Terus juga patah hatinya karena kayak nggak tahu deh ini patah hati atau bukan ya, tapi menurut gue bisa patah hati kan gitu, kayak kehabisan tiket nonton sebenarnya. Karena kalau misalnya atau idol kan kita kayak mengagumi dia ya, kayak sebenarnya kita juga jatuh hati sama dia dengan personality-nya dia, terus kayak nggak dapet tiket. Gue juga pernah, maksudnya kayak ya gitu ya, kayak nyesek gitu ya. Iya, kayak nyesek banget itu, bener-bener. Apalagi posisinya lo punya duit dan waktu, tapi lo kayak kurang cepet aja. Kalau kayak gitu tuh yang bikin nyesek banget. Lo duitnya ada, lo udah nabung, terus lo punya waktunya, apalagi lo punya partner nontonnya, teman nontonnya, terus kayak iya makanya jadinya kucing tetangga ya, saya mohon maaf ya. Kucing ya mungkin kalau dari gue sih kayak gue kehabisan tiket nonton gitu kan, terus habis itu apa sih ini, Gak tahu kenapa sumpah gue lanjut gak jelas deh. Sorry. Cewek jangan diumpetin nih, cewek nggak boleh diumpetin emang.
Ya udah ya kamu. Enggak. Kalau gue sih sebenarnya patah hati ini patah hati loh, padahal ketawa-tawa loh, parah banget. Nah, makanya gue bingung nih, orang yang patah hati gak bakal terwakili sih ini, sumpah. Kita tawa-tawa. Maaf ya guys, maaf banget. Karena kita udah ikhlas, makanya bisa tahu nggak? Karena patah hati kita udah mendalam banget kali ya. Iya udah mengikhlaskan juga gitu. Iya. Ya balik lagi lah ya. Gue kayaknya lebih patah hati pernah tuh pas itu gue juga kehabisan tiket nonton gitu loh. Kalau nggak salah tiket nonton konser lah gitu istilahnya. Karena gue juga salah satu fans JKT48 kalau kalian ini juga. Karena gue gitu kan. Pas itu gue masih SMP lah gitu. Terus jadinya pengen nonton kehabisan gitu. Enggak sih, sebenarnya bukan kehabisan. Karena gue juga nggak tahu cara untuk mesennya gimana dulu gitu. Akhirnya gue samperin langsung lah ke FX Sudirman gitu di teaternya langsung, dan itu ternyata harus belinya harus online gitu. Sebenarnya bisa sih on the spot langsung, cuma pas itu juga on the spot juga habis gitu. Nah terus patah hati kedua gue mungkin ini sih kayak, tapi ini kayaknya mungkin relate gitu di beberapa orang. Kayak misalkan gue ada salah satu influencer lah di Instagram gitu, selebgram lah gitu. Mungkin kalau misalkan biasanya kan kalau selebgram itu kan kayak lagi menceritakan kondisi dia lagi ngapain dan ngapa-ngapain gitu kan, terus lagi curhat atau gimana, kesehariannya gitu kan. Nah gue pernah kayak coba deh gue balas gitu kan di chatnya gitu, maksudnya gue reply gitu. Kebetulan selebgram ini tuh nggak terlalu terkenal banget sih, tapi memang gue akui memang karena terkenal karena dia punya sesuatu hal yang bisa gue sukai gitu. Istilahnya nggak cuma kayak joget-joget doang gitu, enggak gitu. Emang ada yang gue sukai gitu dari personalitinya. Dan itu pasti cewek sih ini gitu. Habis itu gue reply lah keseharian dia gitu. Gue reply, dan lu tahu itu gue senang banget sumpah, demi apapun itu gue dibalas cuy. Nggak dibalas sih, maksudnya kayak dibalasnya tuh di instastory-nya dia gitu, maksudnya dibalasnya tuh di instastory-nya dia gitu tuh, kayak wow gila gue seneng banget gitu kan, sampai gue pernah kayak foto lu kecil banget kan, mesti di crop tuh kan, kayak foto lu kecil banget, terus kayak ini pertanyaannya isi DM-nya, terus ada nama akun Instagram gitu, terus langsung dijawab kayak pakai kata-kata sama pakai omongannya dia langsung gitu loh gitu kan. Gue udah sampai 3 kali sih kali. Nah pas udah keempat kalinya nggak dijawab sama sekali gitu, kayak kok gue nggak dijawab dulu ya gitu, bosan kali dia kayaknya gue iya sih kayaknya gitu ya, atau enggak emang aduh orangnya dia mulu, emang nggak ada yang lain apa gitu. over ya. Itu salah satu sakit hati sih, yang kayak aduh biasanya gue dibalas gitu kan sama dia, tapi kok enggak gitu kan. Jadinya ya udah deh nggak apa-apa gitu. Tapi gue akui memang dia emang orangnya suka balas-balasin reply DM dari followersnya gitu. Tuh itu sih kalau dari gue. Kalau patah hati yang kayak berat banget gitu tuh kayaknya belum ada sih gitu. Belum ada yang benar-benar bikin hati gue tuh kayak patah benar tuh, belum ada. Tapi jangan sampai lah, gue juga nggak pengen banget. Dan gue juga nggak pengen bikin orang sakit hati sih sama gue gitu. Jangan kamu cukup biar aku aja yang rasain. Apa sih gimana quote Dilan? Gue lupa. Rindu bukan sakit hati. Oh iya salah. Sebetulnya kalau lu gimana, Fir? Lu pasti kayaknya banyak banget sih. Wah gelas. Gelas sih. Sebenarnya gue kalau sakit hati tuh kayak macem-macem ya, kayak sekedar gue ada 2 sakit hati yang nggak bisa gue lupain, itu di waktu sekarang dan dulu. Kalau dulu gue inget banget kan, gue kan tipikal memang wanita-wanita yang agresif dan alpha female gitu ya. Jadi kayak kira-kira mungkin gue umur 9-10 tahun. Lu bayangin anjir tuh bocah-bocah, gue tengil banget di situ, tapi gue kayak ngeliat nih satu orang ya kan, cakep nih gitu ya. Terus tapi gue kayak ya udah, karena gue tuh kalau misalkan suka sama orang, gue biasanya tuh kayak membuat dia tuh jadi teman gue dulu, biasanya gue kayak gitu. Gue nggak mau yang, dan gue kan bukan tipikal cewek feminim ya, apalagi waktu pas masih kecil. Nah waktu itu gue pindah tuh, rambut gue tuh masih panjang, segini nih panjangnya. Tiba-tiba besoknya bener-bener jadi ini hari pertama gue masuk nih, rambut gue segini nih ya kan. Besoknya banget nih kayak Selasanya, rambut gue tuh pendek segini anjir, kayak udah bondol. Iya,
nggak bondol juga sih, kayak mau kayak polwan tapi yang panjang gitu loh. Lu tau gak sih kayak pokoknya rambutnya pendek. Terus si cowok ini ngomong gini, kok lu potong rambut sih bagusannya kemarin tahu. Dan gue tuh orangnya jarang banget dipuji, walaupun sama keluarga gue pun, maksudnya gue juga jarang tipikal, bukan keluarga yang suka dipuji gitu, maksudnya bukan tipikal yang suka muji banget, kecuali bener-bener kayak cakep banget kayak baru dipuji gitu ya. Nah terus akhirnya gue kayak gue langsung kayak gitu doang ya. Wah ya bayangin apa, bocah umur 9 tahun 10 tahun gue gaya banget ya. Terus gue suka nih sama cowok ini, tapi dia tuh awalnya anak futsal, terus sama gue kan dari dulu anak basket, terus tiba-tiba dia pindah nih ke basket. Gue excited banget dong, kayak oh my god dia akhirnya pindah ke basket gitu, kayak apa perjanjian gara-gara gue. Atau gak, udah nih gue suka dia dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Tapi gue karena gue udah gregetan nih, jadi gue menahan nih di kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan gue tuh bener-bener di kelas 3 sampai kelas 6 tuh sekelas nih sama dia. Kan lu ngerti gak, gue kayak berasa aduh jangan-jangan ini emang gue sama dia berjodoh, atau emang padahal SD gue cuma emang 3 kelas, say, bayangin aja. Nah terus tibalah kelas 5 nih, gue tuh ngerasa kelas 5 tuh gue emang lagi bader-badernya banget gitu kan. Terus abis itu tibalah ini belum sholat, terus dia sama gue tuh sama-sama mager gitu sholatnya. Terus gue tahan di pintu kelas, kosong kelasnya nih. Terus tau apa yang gue lakukan? Gue menembak cowok itu. Gue tahu itu hal bodoh, tapi waktu itu gue mikir, karena gue udah nahan dari kelas 3 SD, dan itu tuh sesak banget, kayak ngerti gak, gue udah pacaran sama cowok lain pun waktu itu ya, anjing banget ya, SD udah pacaran, ya begitulah ya pokoknya. Anak-anak Al-Azhar pasti kan merasakan itu semua deh, karena kayak lo tuh swasta bor juga jelas, asa gagal. Terus gue kayak, gue udah sesak banget, maksud gue gini, karena waktu itu gue ngerasa kok dia kalau nggak suka sama gue tapi perhatiin. Jadi waktu itu gue juga sempat beberapa kali di sekolah gue agak-agak pernah kecelakaan juga, dan dia tuh sangat amat membantu gue. Gue nggak tahu ya ini emang karena dia ngerasa gue temennya apa dia suka. Jadi gue bingung dong, akhirnya gue tanya ke dia, gue tembak, bener-bener gue tembak depannya. Terus lu tahu jawabannya dia apa? Maaf ya, kayak gue nggak bisa deh terima lo, kita temenan aja. Di situ pertama kalinya gue bener-bener merasakan sakit hati. Terus di situ gue langsung kayak, oh iya nggak apa-apa kok. Terus dia keluar, terus gue langsung kayak, nggak apa-apa kok. Terus gue keluar langsung, demi Allah gue nggak gemetar, karena gue kayak, gue nggak miss kayak bakal ditolak secepat itu tanpa dia mikir, kayak cuman kayak enggak deh gitu. Tapi dari situ gue nggak kapok. Gue nggak kapok sih, gue nggak kayak, tapi gue nggak kapok, gue emang gemeter, gue sakit hati, tapi besoknya gue bilang gini, oh ya bagus deh, gue tahu jadinya harus gimana, maksudnya oh ya udah dia nggak suka sama gue, jadi gue gak usah berharap sama dia lagi, move on. Dan bener gue move on karena gue dapet pacar lain. Kayak gitu. Tapi dari situ gue belajar kayak, oh emang mendingan daripada kayak gitu. Gini ya, mungkin untuk wanita-wanita bahasanya yang tradisional, bahasanya gitu ya, kalau orang ngomongnya, kalau gue kan gue nggak bilang gue feminis juga sih, maksudnya gue tetap jadi diri gue, tapi gue emang nggak bisa yang kayak diem-diem aja kalau suka sama orang. Pasti gue memberikan sinyal kayak gue suka lo balik, kalau gue nggak suka gue pasti cut off gitu langsung. Nah terus abis itu di situ gue udah dari kecil itu gue udah mikir, oh ya udah gitu, kalau misalkan ditolak nggak apa-apa gitu loh, daripada gue penasaran sampai gue bisa sekarang tapi posisinya gue ada someone gitu loh. Kan kalau kayak gitu kan nggak fair dong menurut gue, dan kayak apa dah gue nggak jelas. Jadi tapi untungnya nih cowok ternyata masih bener-bener masih geng-gengan sama gue, kayak biasa-biasa aja waktu itu ya. Tapi kalau sekarang sih udah enggak lah, udah apa ya, semenjak selesai SMP lah udah lost kontak. Gak lost kontak sih, tapi kalau lagi bukber masih kayak masih nyapa-nyapa, masih kayak saya foto-foto bareng, masih kayak gitu sih masih. Cuman kayak oh ya udah gitu aja. Itu pengalaman cinta sakit hati gue sih sebenarnya, tapi lebih kayak oh ya udah nggak apa-apa. Maksud gue tuh hal yang bisa gue ceritain ke anak gue gitu loh. Maksudnya kalau gue sih seneng kalau anak perempuan gue berani ya untuk mengutarakan sesuatu hal, tapi pada porsinya dan tetap cewek gitu ya. Maksudnya bukan yang murah atau gimana sih, enggak. Tapi maksud gue kalau lu memang sukanya kayak gitu dan lu udah nggak kuat dan di hati lu udah meledak-ledak, mendingan, karena nggak bagus juga sih menurut gue di halnya. Karena kan kalau misalkan kita udah mengutarakan nih, misalkan udah maksimal banget, bayangin aja itu nahan 3-4 tahun kan tandanya 3 tahun gitu. Karena menurut gue daripada lu nahan-nahan gitu, kalau lu keluarin lu udah tahu, tapi lu dari sebelum itu lu udah ada persiapan sih, kayak ya udah kalau gue ditolak gue harus apa, kalau gue diterima gue harus gimana, lebih kayak gitu sih sebenarnya.
Dan Siap. sakit hati kedua gue adalah, jadi gini, gue sama cowok gue, gue kali ini, cowok gue, Pertamanya panjang banget ya, gila. aduh maaf banget, Nggak apa-apa. Tapi, Hmm. iya, maksud gue emang kisahnya tuh benar-benar kayak serumit itu gitu ya. Maksud gue tuh Iya, kayak buset tuh SD aja udah kayak anjing drama Korea, gila. sumpah. Oke, cowok gue pun ngomong kayak, aku nggak ngebayangin waktu pas kamu pacaran waktu SD, nggak tahu ya, gue juga waktu itu juga posisinya nyokap bokap gue sih ngelarang ya, kayak nenek gue pun ngelarang gue pacaran, tapi kan gue bocah bader anjing, kayak bukan Apa bener-bener. lo, bukan drakor, ini kayaknya sinetron Indosiar sih, cerita yang tidak Bukan, direstui orang tua. guys, ini kisah hidup percintaan gue kalau di sini season 11 kayaknya deh. Nah, terus gue pernah nih sakit hati kedua, tapi ini bukan soal cinta ya, tapi ini tentang sesuatu hal. Gue tuh cinta es krim banget, bener-bener gue suka banget sama es krim. Nah, waktu itu posisinya gue kuliah semester 3, mungkin dianterin lah nih sama cowok gue balik nih dari kampus ke rumah gue. Itu kan kalau balik tuh gue selalu lewatin PIM kan, Pondok Indah Mall. Di situ tuh ada satu toko es krim Korea. Itu tuh gue suka banget, setiap gue ke PIM gue hampir beberapa kali ke situ. Terus akhirnya waktu itu kalau ke PIM itu pokoknya kalau dari arah Rawamangun jauh banget, dari arah Kebayoran gitu, itu tuh kalau dari PIM tuh kita lewat underpass kan, pokoknya tuh buat minggir ke mallnya tuh kayak agak susah, waktu itu pasti naik mobil kan. Terus tapi cowok gue nggak ngebolehin, kayak udahlah langsung pulang aja gitu, karena cowok gue tuh agak-agak mager ya kalau buat mampir-mampir mendadak gitu. Sedangkan menurut gue ya kan mau pulang lagi naik mobil, maksudnya kayak mampir aja gitu kan. Kalau naik motor kan lebih ribet karena parkirannya tuh jauh kalau di PIM gitu. Kalau misalkan parkiran mobil tuh deket banget. Nah terus ya udah kan, akhirnya gue bete, gue nangis di mobil karena nggak jadi. Terus kayak udah nggak mood, gue nangis dah. Gue tuh ke situ contoh hari Kamis ya, terus 2 minggu setelahnya gue hari Sabtu ke PIM nih sama nyokap bokap dan adik gue. Lu tahu apa, nyampe sana tokonya tutup, demi Allah. Toko es krimnya tutup. Double ya, jadinya double sakit hati. Nah, jadi udah kan di situ gue udah mata gue udah merah, udah mau nangis karena gue tuh secinta itu sama es krim itu kan. Akhirnya gue browsing lagi kan ke Instagram, itu tuh kayak dia tuh ada beberapa cabang, itu tuh ada di PIK, terus ada di Taman Anggrek. Posisi waktu itu akhirnya gue ke PIK tuh lagi liburan sama keluarga gue, gak ada, tokonya tutup juga. Terus gue mikir dong, anjir, apa jalan-jalan di toko maksudnya bukan bangkrut ya, tapi ya pokoknya dia tutup lah di semua cabang Indo. Udah kan, akhirnya waktu itu gue bilang, tuh kan deh aku bilang apa, kamu sih nggak jadi gue nyalahin dia. Sebenarnya tuh sakit hati gue, kecewa gue, tapi gue kayak melampiaskannya ke dia gitu. Waktu itu gue juga keselnya karena gue udah keburu ngambek. Waktu itu cowok gue mau puter balik, udah nggak usah deh gitu loh, udah nggak mood kan, ya kan. Karena menurut gue kayak ngapain lu maksain tapi lu juga nggak ikhlas, ya udahlah gue aja lah yang bete gitu kan, gue mikirnya gitu. Dan lo harus tahu apa, gue akhirnya kan minta tuh, ayo Ri, kita ke Mall Taman Anggrek aja terakhiran, dan benar-benar tutup, dan benar-benar kayak tutupnya tuh udah rapih banget, udah nggak ada bekas-bekas. Yang lain juga udah benar-benar tutup. Dan di situ gue ingat banget, gue lagi di food courtnya Mall Taman Anggrek tuh, ada tuh food courtnya, gue kalau nggak salah gue depan Yoshinoya deh. Terus gue nangis aja di meja gue kayak karena kayak gak dapet, kayak nangis soalnya banget. Padahal sebelumnya tuh kayak sebulan sebelumnya apa 2 bulan sebelumnya tuh gue sama cowok gue tuh kesana, terus habis itu gue ke situ lagi sama orang tua gue tuh sering, tapi menurut gue tuh kayak gak ada say goodbye, kayak maksud gue tuh kenyasalannya atau gitu, gue biarin aja cowok gue yang marah, gue yang makan es krim gitu maksud gue. Gila sih, itu bener-bener kayak nyesek banget gue, kayak elah kenapa gue kayak iniin ego gue, semestinya udahlah buang aja ego gue, mendingan hari ngambek di situ marah tapi gue makan es krim, anjing dia juga pasti seneng lah bisa makan es krim. Gue di situ bayangin aja, gue nangis berapa kali tuh, 3 atau 4 kali tuh gara-gara tuh es krim hilang. Udah tapi belajar dari situ. Ibaratnya hilang perang nih. Ibaratnya tuh kalau lagi perang dunia gitu, atau lagi biasa lagi rusuh sama ada es krim, lu beli es krim itu gitu daripada melindungi diri gitu. Anjing.
nih. Ya nggak apple to apple sih sebenarnya. Maksudnya kalau cowok gue, maksudnya kalau gue bukan apa ya, maksud gue bukannya gue menggampangkan ngambeknya Hari, tapi maksudnya tuh Hari juga tahu kalau gue tuh suka banget es krim. Jadi ini maksudnya tuh dia mungkin menganggapnya waktu itu tuh kayak es krim mulu lu, bener-bener yang gitu loh. Maksudnya dia tuh orangnya tuh nggak ngeh sama beberapa momen gitu loh. Waktu pas awal pacaran dia tuh nggak ngeh sama momen-momen tuh, kayak itu kan bisa besok-besok, itu bisa besok-besok. Pas dari situ gue kalau minta es krim sama Hari, kalau bisa hari itu udah, sumpah kayak dia udah nggak mau mengulangi hal-hal kayak gitu. Karena maksudnya tuh gue sampai ngomong ke orang tua gue, bokap nyokap gue, sampai adik gue tuh gue bener-bener kayak ngadu, kayak gue tuh kesel banget. Coba aja waktu itu, aduh gue tuh bikin itu tuh kayak gitu ada kali kayak seminggu apa sebulan gue kayak gitu, aduh tuh es krim kayak, karena itu bener-bener es krimnya enak banget menurut gue pribadi ya. Itu sampai kayak gue tuh setiap, dan gue bersyukur ya pas untuk setiap gue makan sesuatu, enggak setiap, beberapa hal yang gue alami di hidup gue tuh suka mendokumentasikan ya. Jadi gue tuh kalau lagi kangen sama testing gue liatin es krim sampai ya lu gitulah. Terus kayak misalkan ada beberapa es krim nih yang kayak harganya pricey atau gimana gitu ya, gue kan juga kalau ngajak Hari gue juga berani bayarin ya. Jadi kadang kayak ayo dong makan es krim di sini, udah pengen banget deh, gue udah ngajak 2-3 kali deh gitu maksimal, udah langsung cus ke sana deh. Karena kalau gue bilang nanti abis, kalau terus Hari kan gak suka, dia kan bukan morning person juga ya. Kalau gue bisa morning person dalam beberapa hal gitu ya, dalam beberapa momentum gitu. Waktu itu gue pernah bilang gini ke Hari, ayo Ri kita kesana, ya udah tapi kayak kemana dulu. Terus gue kesana abis maghrib, padahal itu tutup pasti sampai jam 8 malam, tapi udah sold out es krimnya. Lu tahu di situ Hari mukanya udah tegang banget, takut gue nangis. Terus gue bilang ya udah deh, tapi kalau besok aku ngajak lagi, iya udah. Kalau udahlah panjang. Sumpah. Iya, sumpah ini sih tadinya kan di awal kayak gue yang pengen vokal, tadi ini ya Sapira ya. Ini gak apa-apa. Aduh udah durasi Yang belum gua ya. ini sebenarnya kayaknya ini juga ya, dari 2 cerita tadi Sapira membuktikan bahwa satu yang cerita pertama kayaknya jarang banget orang yang mau confess apa namanya ke orang yang suka, apalagi cewek juga gitu kan yang pertama kali gitu. Dan menunjukkan sisi kayaknya Sapira cowok banget gitu. Terus sisi keduanya adalah ya back to again, cewek ya tetap cewek gitu. Pasti akan seperti itu. Akan memang kalau nggak nggak diturutin sama pacar kayaknya ngambek gitu kan. Ya layak ceweknya biasa aja, saya harus sakit hati. Memang akhirnya kepribadian yang sangat berbeda ya. Iya, jadi itu ya, patah hati itu kayak hal sekecil es krim pun bisa bikin patah hati ya, bukan Ya, manusia loh, benda mati. Cowok tuh kayak menganggap es krim itu, kan gue suka banget sama es krim, jadi di mata gue itu tuh bukan hal yang kecil, itu bukan hal gampang. Ngerti gak? Nah mungkin itu kali, mungkin lo ngeliat karena kan dibilang kalau misalkan cewek itu paling nggak bisa, kalau di TikTok ya itu bilang karena hal-hal kecil, jadi menurut cowok sepele padahal menurut cewek enggak gitu kan. Karena kan ya lu tahu kan cewek itu ribet kalau bahasa cowoknya ya, emang begitu maksudnya. Kayak karena kan kita tuh apa-apa pakai hati gitu loh. Kayak gue tuh suka es krim tuh udah bukan kayak makanan, bukan, tapi tuh menurut gue itu kayak suatu kepuasan diri gue tuh bisa. Waktu itu aja gue pernah kayak, gue sering banget, gue tuh kalau di Alfamart suka beli mereknya Glico ya, tolong di sponsor ya untuk acara kita Glico gitu. Itu kan dari Jepang kan, yang dari Jepang kan. Terus itu tuh gue kalau beli itu tuh yang kayak mochi-mochi gitu, gue bener-bener bisa ngambil banyak banget gitu loh. Kayak gue kan belanjanya pakai paper bag gitu ya, itu kayak hampir full gitu. Gue suka beli kayak gitu. Kayak sampai cowok gue kayak, siapa yang mau makan ya? Gue yang makan. Gue suka banget. Iya, tapi emang kalau es krim tuh ini emang bikin mood cewek jadi bikin baik lagi nggak sih? Salah satunya itu juga kan. Macam-macam ya, cewek kan ada yang suka coklat, ada yang suka es krim, ada yang suka apa sih ya, pokoknya manis lah ya sebenarnya. Emang ya, itu kan makanan lah ya, cewek tuh suka makanan lah kalau misalnya lagi bad mood tuh. Iya pasti. Kalau cowok-cowok yang nggak tahu sih sebenarnya kalau cewek lagi bad mood lu kasih makanan gitu. Bener, itu bener. Kalau perutnya lagi lapar tuh dia bisa jadi marah kayak singa. Gitu. Kalau udah kenyang tuh udah jadi baik lagi. Gitu. Iya, jadi mood lagi. Bener, emang bener. Udah gampang. Iya, maksud gue ini kan kalau dari sisi kita sebagai orang yang patah hati ya, bagaimana kalau misalkan apakah kalian juga pernah membuat patah hati seseorang? Nah, kan ketawa kan gue saya begitu. pernah lah.
pernah lah. Iya. Tapi kayaknya ini deh, harusnya bukan kita yang merasa jadi korban ya, tapi kita yang jadi tersangkanya kali ya. Iya, Harusnya benar. di sini. Iya kan, makanya ini gua posisinya beda lagi. Kalau tadi kan kita sebagai korban, apakah kita juga pernah menjadi sebagai tersangka gitu loh. Dan Nah, ketika kita menjadi tersangka tuh apa sih sebenarnya yang kita pikirkan gitu loh. Kalian pikirkan, kalau gue sih kayaknya nggak pernah sih. Gue nggak pernah nyakitin hati orang karena gue disakitin mulu. Lu nggak sadar kali, lu nggak sadar aja. emang biasanya nggak sadar. Atau nggak kita sadar. Waktu itu gue awalnya gue nggak nyadar, tapi gue akhirnya sadar bahwa paling kalau gue bikin patah hati orang itu pas lagi pacaran aja sih, memang itu juga pas SMP sih, itu juga kayak putus nyambung dan seringnya memang gue yang bikin patah hati, gue yang memang bikin patah hati memang dulu. Kenapa tuh lu apain emang? Iya. Gue juga gak ngerti sih ya, awalnya karena gue ngeliatnya nih cewek gak jelas juga kan waktu SMP, kayak ribet, terus kayak apa ya, kayak gak bisa lepas awalnya tuh dulu pas SMP tuh, seinget gue. Ya, pasti Gue juga agak SMP lupa inget. kan? Pasti kayak Iya, gitu. itu kayak gue anjing, gue udah bosen juga gitu, karena udahlah udahan aja kita gitu. Terus sumpah itu inget banget pas ketika gue bilang udah, besok karena kan kita kayak kunjungan gitu kan, kunjungan kelompok gitu, nangis dia sampai kayak buset, itu mah bener-bener ngerengek banget, nangis. Terus gue kayak bingung harus ngapain gitu kan. Terus pikir dan ujung-ujungnya adalah gue yang diputusin. Ujung-ujungnya gue yang diputusin. Akhir dari hubungan gue dengan dia nih, mantan gue itu, gue yang diputusin. Sampai sekarang pun nggak pernah ini lagi, udah. Tetap. Banget. Iya. Saya kalau kalian gitu, ketika kalian ngerasa di posisi sedang membuat patah hati seseorang gitu, apa yang kalian pikirin gitu, dan apa yang akan kalian lakukan gitu. Nip dulu apa gue dulu nih? Siapa ya? Sweet. Kita nih, gue di kertas. Ayo, Sweet. Oh gitu, Sweet online. Safira dulu lah paling. Udah, kalau gue yang sebenarnya gue pernah sih membuat sakit hati, kayak misalkan ya pasti kalau orang tua kita pasti pernah ya, namanya juga kan sama orang tua kan kita membangun relationship. Tapi kalau sama orang tua gue kayak gak usah ceritain lah ya gitu. Waktu itu tapi kalau sama someone itu, seseorang gitu, di kayak misalkan mantan gue pernah waktu itu, pokoknya intinya tuh sampai beberapa mantan gue tuh pernah nangis juga karena gue. Biasanya karena gue tuh mau lepas dari mereka, jadi biasanya tuh jujur kadang gue suka kayak gini loh. Biasanya kan ada nih sebelumnya gue ada mantan yang toksik juga, itu gue pernah kayak jujur aja nggak apa-apa kali ya, maksudnya kayak itu kayak ini kayak close friend ya sebenarnya. Close friend ya, tapi ya nggak apa-apa, ini kan maksudnya masa lalu mungkin sama-sama bisa belajar. Itu gue pernah pengen putus sama dia, akhirnya gue selingkuh. Jadi maksudnya kenapa gue selingkuh, karena biar dia tuh lepas dari gue, karena itu toksik banget pacarannya. Gue udah kayak beberapa kali minta putus, tapi itu nggak diputus-putusin. Tapi tetap aja abis gue selingkuh, gue udahan gitu, misalnya selingkuhannya udahan terus balik lagi sama dia, gue minta putus tetap gak diputusin, dan dia malah nyudutin gue. Gimana ya, namanya orang toksik, jadi dia nggak mau, kayak dia ngerasa kalau putus sama gue dia tuh kalah, gue yang menang, terus yang ada itu emang mau gue, jadi sama dia tetap pacaran gitu. Tapi dia tuh nyiksa gue di saat relationship itu. Saya nyiksanya bukan dari fisik sih, kayak nyiksanya kayak masalah itu diungkit terus. Dia kan pasti manipulatif, kayak membuat gue rendah diri, terus gue nggak percaya diri, bikin gue insecure, ngerasa gue kayak nggak pantas buat hidup, kayak cuma dia doang yang mau terima gue ya, kayak gitu gitulah itu. Jadi kayak ya pokoknya kayak balik lah ya gitu. Terus sama yang terakhir yang gue inget itu dia, menurut gue dia terlalu cuek, terus ya udah gue putusin. Terus dia nangis gitu deh. Gue kayak sebenarnya gue kasihan, tapi kalau gue ngerasa gue kasihan, dia tuh sebenarnya kayak gimana, dia nangis gitu. Tapi gue emang udah gak mau sama dia lagi daripada gue. Maksudnya gue mendingan bikin dia bener-bener nangis pada saat waktu itu ya. Gue juga takut sih sebenarnya sama karma, tapi pada waktu itu gue cuma mikir gini, gue udah gak mau sama lo, tapi kalau misalkan gue paksain gue sama lo karena gue kasihan sama lo, itu malah nyiksa gue dan lo. Jadi mendingan ya udah, lu sakit hati sekalian malah bisa ngelupain gue, dan gue bisa ngelupain lu gitu waktu itu. Gue sih pasti gitu. Jadi dia nangis-nangis, tapi gue tetap enggak, udah. Gue mau bener-bener udahan gitu. Saya udah aja gitu. Gas sekali ya.
Ya sekali jawabannya. soalnya karena gue cewek ya, gue juga pernah maksudnya kayak waktu pasti putusin nangis, gue juga pernah. Malah menurut gue mendingan jahat sama gue sekalian, jadi gue bisa ngelupain lu karena lu jahat, daripada lu baik tapi lu ngegantungin, malah itu jadi toksik gitu loh maksudnya. Jadi mendingan ya udah ketahuan aja gitu loh. Waktu itu gue mikirnya gitu ya, tapi nggak tahu ya bener atau enggak, tapi ya itu metode kayak gitu. Jadinya dia emang sih seminggu 2 minggu pertama dia masih kayak beberapa kali ngajak ketemu, kayak please ketemu untuk terakhir kali. Gue sebenarnya, dan gue pasti tolak kalau hal kayak gitu, malah bikin rancu ya maksudnya buat dia. Kalau gue iyain, dianya juga ngerasa ada harapan, kayak kesannya gue ngasih harapan padahal gue udah nggak mau gitu ya. Tapi waktu itu dia minta bermohon-mohon sampai gue bilang ya udah ketemuannya di luar dan tempat ramai, karena gue takut juga ya kalau misalkan kayak gitu, takut disantet kayak gue atau apa gitu kan. Jadi gue tapi maksudnya kayak pengen ngomongin apa gitu, emang nggak bisa telepon aja, gue bilang gitu. Enggak, pokoknya ketemu. Terus akhirnya ya udah gue bilang tapi udah sejam aja ya maksimal, gue gituin juga maksudnya biar ya pokoknya jadi bukan disiplin ya, jadi gue tegas juga loh, kayak gue bener-bener udah sama lo, jadi lo jangan berharap lagi sama gue lebih kayak gitu sih. Maksudnya emang sih jahat, tapi kan jadi lebih cepet kan healingnya, maksudnya kayak oh ya udah, si Safira udah gak mau sama gue lagi gitu. Waktu itu sih kayak gitu ya posisinya. Memang kalau di cinta itu kayaknya emang gak ada yang salah atau benar sih, tapi ya itulah pokoknya. Kalau lu gimana nih? Enggak, gue pernah nanya sama Sapira. Maksudnya lu saat lu bikin orang sakit hati, lu kayak merasa ini gak sih? Kayak, wah gue keren banget nih, bikin orang sakit hati, bikin orang nangis gitu gak? Enggak ya? Enggak. Ngerasa bersalah. Kayak, waduh gue bikin anak nangis. Sadar. Gue ngerasa bersalah, tapi gue nganggepnya gini, tapi gue lebih salah kalau gue tuh malah mempertahankan. Jadi misalnya gini, gue lebih salah kalau gue ngomong mau putus, tiba-tiba gue balik lagi. Di situ aja pasti keadaan tuh udah berubah, gak bisa seperti sebelumnya. Karena kan pasti gini loh, kalau misalkan kita bilang, baik gue gak suka sama orang yang gak mau putus tapi bilang putus biar cowok atau ceweknya begging. Kenapa? Kalau misalkan kitanya sampai begging atau pasangan kita sampai begging, itu otomatis di otak kita ngerasa lo lebih rendah daripada gue karena lo butuh gue gitu loh. Gue udah gak butuh lo, jadi lo begging dong ke gue gitu. Makanya gue juga gak mau sebenarnya di posisi saat itu gue juga tahu mantan gue itu juga maksudnya pada dasarnya baik, tapi ada beberapa hal yang membuat gue udah gak cocok lagi. Jadi maksud gue udahlah gitu loh, maksudnya udahin aja. Gue tahu emang gue kesannya kasar dan kejam gitu sama lo, karena gue sampai dia nganterin gue balik, dia nangis depan rumah gue sampai gue tuh kayak enggak, udah gue bilang udah lah gitu. Gue juga kasihan ngeliat anak orang nangis, apalagi cowok yang kesannya kayak, kalau cowok tuh kayak ya dulu gue masih belum yang ngeh dengan toxic masculinity, sampai gue nganggapnya ya lo kasihan amat sih nih cowok sampai nangis sama gue gitu. Tapi ya gimana, daripada gue nangis terus gue bilang oh iya udah gue balik sama lo. Wah itu sih menurut gue itu juga udah mencoreng harga diri gue, yang awalnya gue bilang udah tiba-tiba balik gitu, dan dia jadi bingung, gue juga jadi bingung ini mau gimana gitu kan. Tapi itu juga nggak gampang ya, maksudnya untuk buat kayak gitu ada prosesnya juga. Maksudnya gue juga pada saat itu juga mikir ya, kayak misalkan dia minta ketemu gue enggain gitu. Sebenarnya gue juga takut sih kalau jangan gituin orang, kayak lu tau lah yang katanya orang bisa ngapa-ngapain kita kalau sakit hati. Tapi gue juga berpikir kayak gimana nih caranya bisa lepas tapi nggak yang gimana banget gitu loh, maksudnya yang gitulah. Ya salah satunya bikin sakit hati ya. Ya maaf banget deh, semoga nggak ketulah lah ya. Tapi maksud gue baik kok, biar kayak udahan aja gitu maksudnya. Kalau lo sendiri gimana nih? Lo kan diem-diem joker gitu kan? Joker terus ya? Iya. Kalau gue sebenarnya bikin sakit hati orang pernah gitu. Mungkin akan karena sikap gue juga gitu. Mungkin kebanyakan sih gue bikin sakit hati perempuan juga sih gitu. Karena pas itu sama mantan gue juga beberapa mantan gue. Maksudnya masalah kemarin mantan gue yang kemarin gitulah. Pernah gitu, mungkin gara-gara perkataan gue juga sih. Biasanya kan kalau gue secara pribadi memang kalau misalkan berkata-kata tuh suka asal nyeplak gitu kan, akhirnya jadinya bikin orang sakit hati gitu. Pas itu gue juga pernah sih sebenarnya ngomong sama mantan gue ini, ngomong secara nggak sadar sebenarnya gue cuma hanya bercanda gitu. Ini bukan kedok hanya bercanda ya, tapi emang benar-benar bercanda ya, tapi dianya memang kayaknya ngiranya itu gue bener-bener kayak beneran secara beneran gitu ngomongnya, nggak bercanda gitu.
Pas itu dalam kondisi dimana kayaknya gue kayak bilang, kamu gendut banget dah gitu. Padahal sebenarnya mungkin buat cewek itu kayak kalimat apa ya, kalimat yang bad banget gitu, bad word banget gitu. Itu kalimat yang nggak harus dihilangkan gitu dari cowok. Iya. Nah, pas itu gue langsung bilang ya dengan kata itu, lu gendut apa, kamu gendut banget gitu. Nah itu kayak dunia langsung gelap gitu buat gue pada kelam gitu pada saat itu, dan itu hancur gitu. Terus gue kayak sadar gitu, kayak kamu bilang kamu gendut banget dah, terus kayak seketika hening gitu, seketika iya gitu, kayak what? Gitu kan, jadinya kayak aduh gue salah ngomong nih gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue minta maaf berulang kali gitu. Ya namanya perempuan gimana sih, kalau kita udah bikin salah gitu kan, jadinya malah hancur gitu, dan itu harus kayak minta maafnya tuh benar-benar minta maaf gitu. Dan gue ya mengaku aja gitu kalau memang sebenarnya bercanda, cuma sebenarnya gue dalam konteksnya memang bercanda gitu, tapi gue nggak tahu ya, mungkin perempuan juga kayaknya sebagai cewek aja speechless, kayak lu bisa ngeluarin kata-kata itu. Maksud gue tuh bukan iya. kayak tergantung konteks dan ininya ya, maksudnya kayak tergantung konteks dan situasi sih sebenarnya lu bisa ngomong gitu. Tapi menurut gue karena lo frontal ngomong kamu gendut banget dah gitu tuh bener-bener kayak gue juga sebagai cewek kayak karena beda ya, kayak sama ada sih dulu orang yang suka sama cewek-cewek gemuk gitu ya. Terus dia tuh bisa yang kayak ih gemes banget, kayak beda ya. Maksudnya dia sebenarnya ngomong kalau lu tuh gemuk dan lu tuh menggemaskan, kayak suka megang-megang gini. Itu beda konteksnya, karena kita ngerasa oh gue cute ya walaupun gue gemuk gitu. Atau kayak soalnya lu ngomong gini, ih kamu gendut banget, itu sama aja kayak lu nyuruh, maksud lo nyuruh gue diet atau maksud lo apa. Jadi gue paham sih sebagai wanita gitu ya, sebagai cewek tuh kalau bisa digitu gue juga kayak hah. Iya, makanya dari situ tuh gue kayak abis kayak apa, langsung menjaga perkataan gue untuk tidak menyakiti orang lain lagi gitu. Jadinya mikir kayak dua kali gitu. Jadinya menurut gue padahal itu cuma bagi gue mungkin kayaknya kayak sepele ya, kayaknya cuma kayak ngomong gitu. Sepele banget. Menurut lo sepele banget menurut lo. Iya, kayak aduh, padahal ngomong gitu doang lo gue gitu kan, kayak aduh, bikin sakit hati orang jadinya. Dan sampai saat itu juga dia masih inget juga gitu saat itu juga, dan akhirnya kayak kadang suka kayak udah kejadiannya berapa bulan yang lalu gitu, bahkan hampir setahun yang lalu gitu, kayak inget aja gitu, kayak sebenarnya kayak ada orang gitu di jalan gitu, kayak orang gendut gitu, iya, kamu pernah ngomong aku gendut kan pas itu gitu, dia inget aja gitu pas itu. Iya. Maaf motong. Tapi cewek itu pasti memaafkan, tapi tidak untuk melupakan. Iya, emang. Benar. Emang. Iya, makanya aduh dibahas lagi. Padahal gue udah sebenarnya gue secara pribadi gue lupa, cuma ya udah gitu kan. Emang gue pernah ngomong kayak gitu ya gitu kan, gue ngomong pernah gitu. Kalau gue lupa gue makin jadi, gue makin salah. Bisa-bisanya lo lupa tuh bini lo sakit hati itu di situ. Iya, malah makin jadi kalau misalnya kalau gue lupa dengan akan hal itu gitu. Parah. Ya, makanya sejak saat itu juga gue kayak belajar aja gitu, harus menjaga perkataan gue juga sebenarnya, walaupun memang sebenarnya gue udah deket sama orang, ya tetap gue harus menjaga perkataan gue sendiri. Kecuali kalau memang kita udah sama-sama saling kenal dan memang tahu lah bercandanya gimana cara ngomongnya kita. Tapi ya walaupun gue punya pacaran dan gue sama-sama tahu, kayaknya gue juga salah juga gitu dalam perkataan gitu. Jadi mungkin lebih baik hati-hati sih, karena memang kalau perkataan itu lebih kejam ya daripada sebuah pedang gitu, yang setahu gue gitu. Karena memang kalau perkataan itu bisa mengubah arah pandangan orang gitu jadinya. Jadi lebih kejam daripada pedang gitu kalau perkataan itu. Yang itu sih yang benar-benar bikin orang, kalau gue bikin orang sakit hati gitu dari perkataan sih, karena gue emang kadang suka nyeplak aja gitu kok. Sama kok. Maksudnya kayak itu bukan manusiawi ya, tapi emang maksudnya kan kita berproses juga ya. Karena tuh kita, padahal sebenarnya mungkin kadang-kadang kita suka kayak dark jokes gitu nggak sih sebenarnya, tapi itu mungkin di waktu dan bukan orang yang tepat gitu, kayak bukan di momen yang tepat gitu. Karena emang ya susah sih, maksudnya kayak di dunia digital tuh kayak kita bisa ngakses apa aja, terus kadang kita suka yang kayak apa sih lucu nih, apa sih diketahui tiba-tiba Nightmare Before Christmas ya nggak sih, anjir dah kayak wah
Ya, makanya. Aduh, Iya. kalau perkataan tuh hati-hati deh. Kalau Iya. misalnya Makanya kan maksudnya gue ketika membahas patah hati ya, kenapa gue nanyanya kita sebagai korban maupun kita sebagai tersangka tuh karena patah hati itu gak hanya selamanya kita jadi korban gitu. Bisa jadi kita jadi Ya, korban karena sebelumnya kita juga sudah melakukan itu ke orang gitu kan, tapi kita iya. nggak pernah sadar. Coba ya memang kita harus buka mata kita seluas-luasnya sih menurut saya supaya eh, gak ada kok ketika lo lagi patah hati ya. Mungkin kadang kalau lagi patah hati gitu, kita tuh merasa paling menderita banget, paling yang aduh gimana banget tuh, kayak semua orang salah, semua ini salah, sini salah, Dunia harusnya tuh dunia ya, ambruk. dunia ambruk ya, karena gue juga merasakan itu sih, jadi gue bisa menjelaskan banget gitu kan. Tapi lama-lama dipikir ya, sebenarnya yang lu butuhan, yang kalau menurut gue ya, yang lu butuhkan adalah kepercayaan diri sih. Ketika lu kepercayaan diri lu ada, patah hati itu kayak ya udah cuma kayak sekedar udah itu kemarin doang. Sekarang sih gue udah pede lagi. Kalau gue sih gitu biasanya. Jadi kayak ya angin lalu aja lah gitu. Katanya sakit banget tapi angin lalu ya. Iya, tapi semua sekarang kayak karena ya namanya dapat hati berkali-kali kan pasti belajar dong. Emang manusia lumrahnya tuh kan belajar ya, dan selalu berkembang terus dong dari masa ke masa. Ya. Iya, gue belajar. Kalau gue harus lebih percaya diri lagi aja sih. Dan gak usah kelihatan patah hati. Oke, patah broke inside, but smile outside. Iya. Oke, BTW ini kita udah sejam lebih lah ya, kita udah bahas patah hati dan Sumpah sumpah kita sejam lebih sih, kayak tuh. tadinya mau gue yang vokal tapi ternyata ujung-ujung kalian juga tetap yang vokal ya. Kalian dong gitu tuh kayak ih gue ngerti juga, ih lu ngerti juga ya, gini gini gini, gue diam aja. Gitu Maaf dong. banget ya jadi lama. Gak apa tapi seru, tapi tetap bahasan yang bisa mudah-mudahan bisa membuka cakrawala aja, Oh cakrawala my god. kalian. Dan stay tune aja, dan PSK dan White House juga, jangan lupa stream YouTube juga dan Spotify, terus subscribe juga dong tentunya. Gua nggak pernah subscribe sih, subscribe juga dong guys, subscribe, loncengnya ikutin sekarang, asik bisa ngikutin gitu gua. Yoi, like sama jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga. Oh, itu dia guys, tentunya pasti ya. Oke, kalau gitu langsung saja let's call it done, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Tong. dadah.